Welcome to my channel. Oke, panggil aja gue Lova. Di video kali ini gue mau nge-review salah satu Lenormand kesayangan gue, Under the Roses. Ya, ini adalah Lenormand kedua gue. Yang pertama udah nggak sama gue. Dibilang video unboxing juga bukan, karena ini sudah gue pakai sejak 2020 ini juga, bulan Februari. Jadi ini lebih ke arah video review bagaimana kesan menggunakan kartu ini selama sekitar 6 bulan, dan juga gimana build quality-nya, gimana packaging-nya. Nah, hari ini di video ini akan gue bahas secara tuntas. Alright, kita mulai dari kemasannya dulu ya. Ada hal lucu pengen gue ceritain sedikit, yaitu ketika barang ini datang, gue kirim waktu itu ke kantor gue dan belum ada corona. Jadi kita masih ke office seperti biasa, dan ketika gue terima paket ini, gue buka di bawah, kemudian gue pergi ke lantai 7 sambil ngegotong-gotong paket ini. Yay, my new card, yes, gitu kan, bahagia banget. Ketika gue masuk ruangan, salah satu teman cowok gue bilang gini, "Oi, Fa, itu apaan? Ketok magic, tisu magic." Kenapa? Karena emang bentuknya sweet ya, romantis. Kelihatan banget dari gambar depannya. Seorang pria muda dengan cewek muda yang sedang memegang rose sambil cium baunya gitu. Jadi seolah-olah emang ini sepintas seperti kotak tisu magic, even it's not real ya. Nah, untuk kemasannya sendiri, sayangnya nih dia cuma pakai kardus kayak gini ya bahannya. Dibilang kardus juga bukan, box tipis bahan kertas kayak gini. Berbeda sama yang jadi packagingnya di sini, mereka bahannya kertas tebal dan aman buat dibawa kemana-mana tanpa harus tambah pouch ini apa namanya istilah pouch tambahan. Sedangkan kalau ini ketika dibuka, buka tutup, lama-lama tentu bakal rusak dong. Jadi saran gue buat lo yang memang tertarik dengan Lenormand ini, sebaiknya sih sediain pouch kecil tambahan. Jadi kalian cukup keluarkan kartunya, atau kalau memang butuh guide-nya silahkan dibawa juga, dan ini simpan di tempat yang aman. Karena seriously ini ringkih banget. Meskipun gak separah box Little Princess sama box yang ini salah satu tarot gua, Book of Shadow. Ini juga bahannya ya agak-agak ringkih gitu, cuma dari segi kualitinya ini jauh lebih tebal bagian boxnya ketimbang Book of Shadow yang volume pertama ini lebih tipis dan lebih gampang rusak. Jadi kalau emang lo pengen pakai setiap hari untuk ngebaca, atau emang seorang praktisi, sebaiknya sediakan pouch tambahan. Alright, di dalam kemasannya sendiri kita bakal disambut dengan guidebooknya lumayan tebal. Aku taruh sini dulu ya. Lumayan tebal dan cukup jelas. Kita bisa ngelihat beberapa hal di sini. Pembukaannya ada keywordnya, ada tentang Lenormand deck, terus penjelasan dari arti-arti kartu Lenormand ini sendiri. Meskipun sih sebenarnya menurut gue ini cuma sebagai dasar ya, dia lengkap hitungannya, meskipun penjelasannya singkat, karena memang untuk Lenormand sendiri dia nggak butuh penjelasan panjang. Pada akhirnya ketika kita sudah bermain Lenormand, kemampuan kita akan terimplementasi dan improve sendiri. Cara bacanya juga begitu. Yang penting kita paham gimana dasar-dasar tentang simbol-simbol di Lenormand itu sendiri. Ini sampai belakang artinya. Method. Ya. Ini di sini juga sebenarnya dijelasin bagaimana cara menggunakannya. Ya, dengan menggunakan dua kartu, 3 kartu, 5 kartu, ada macam-macam.
Nanti kalian bisa cek sendiri. Dan semakin banyak kartunya sebenarnya semakin detail. Kalau gue pribadi, sebetulnya gue jauh lebih suka menggunakan 5 kartu. Sedangkan untuk mencari detail biasanya 9 kartu. Cara baca dia emang agak beda sama tarot ya, seperti Matrix. Nah, aku taruh sini ya, jangan kemana-mana. Nah, untuk kartunya sendiri di depan kita akan disambut dengan tulisan Under the Roses seperti ini. US Games dibuat di mana ya, made in China, meskipun kata US Games tetap dicetaknya di China. Belakangnya seperti ini, right? Lalu jujur aja ini sebenarnya aku coba nginget-nginget ya susunan awalnya kayak gini. Aku agak lupa awal dari reader dulu apa dari cross dulu, agak lupa. Tapi beginilah tampilan awalnya. Oke, aku taruh sini ya. Untuk kartu pertama dengan gambar reader. Oke, saatnya kita melihat-lihat kartu ini dulu. Bahannya sendiri tebal ya guys, dan enak buat dikocok-kocok. Jujur aja ini Lenormand yang paling enak buat nge-shuffle dan juga nge-spread, nggak langsung berantakan. Jadi rapih gitu kelihatannya, karena emang bahannya halus banget dan emang agak licin sih kalau yang nggak biasa. Tapi nggak selicin The Vampires. The Vampires itu licinnya kayak megang kain sutra. Kalau misalnya kayak permukaan yang nggak rata, dia akan langsung ngegelincir. Cuma kalau ini, kalau permukaan yang nggak rata, masih bisa settle. Tuh, masih bisa settle. Tuh, nggak asal goyang-goyang melewat kemana-mana gitu ya. Oke, kita taruh sini dulu. Ini reader. Lalu yang keduanya Clover. Clover seperti ini. Ketiganya Ship. Masih sama ya guys. Tadi aku udah bilang kartu ini ada bedanya. Terus House, Tree, Cloud, Snake. Snake di sini agak beda. Di sini dia digambarkan dengan seorang wanita yang memelihara ular. Lebih dark kesannya. Jadi ketimbang yang gambar ular biasa aja. Kesannya ganas. Terus The Grave. Kalau di Lenormand standar lainnya biasanya The Grave ini sama dengan Coffin. Cuma emang di sini agak beda penamaannya. Terus Bukit. Sickle. Sickle-nya asik. Dia kayak langsung nge-cut sebuah mawar yang sudah busuk. Filosofisnya dalam sebenarnya ini. Seperti kayak toxic relationship, kayak gitu. Atau hubungan yang buruk. Atau situasi yang buruk yang harus cepat-cepat diselesaikan. Gue suka sama gambarnya. Terus wipe. Ya, wipe-nya emang rada-rada pip. Seriously. Dan ini salah satu kartu yang paling sering bikin gue dicengin sama teman-teman gue. Kenapa? Karena katanya Lova itu cocok sama Whip. Kenapa? Tukang BDSM. Tapi seriously ini salah satu kartu favorit gue. Terus The Owls. The Owls ini kalau misalnya, berantakan. The Owls ini kalau misalnya di Lenormand normal, yang biasa, yang basic, itu sama kayak Birds. Komunikasi, gosip, ya kayak gitu, ngobrol lah intinya. Terus Child, dan di sini Child ada 2, Child yang ini yang kuning dan Child yang hijau. Jadi di sini Under the Roses dia ngasih detail. Ini bisa dipakai untuk ciri-ciri anak. Misalnya nih contoh, menceritakan seorang anak apakah dia memiliki kulit yang sawo matang atau putih. Gitu bisa jadi ciri-ciri. Contohnya kayak lo lagi menceritakan tentang anak hilang atau orang yang lagi lo cari, kayak gitu loh. Atau ciri-ciri misalnya kasus apa ya yang enak, yang gampang gue jelasin ya.
Sebenarnya child ini nggak melulu soal anak sih, ini juga bisa masalah inner child, bisa masalah soal sesuatu yang masih bertumbuh tapi masih anak-anak, itu masih macam-macam artinya. Tapi pembeda di sini itu bisa memberikan detail sendiri seperti apa anak yang sedang lo ramal, atau anak ini berhubungan dengan orang yang sedang lo ramal, kayak gitu. Terus ada Fuchs, Bear, Star, ya starnya kayak gini, and then Storknya dia berdiri tegak, Dog, kelihatan banget ya kayak setia menunggu, asik. Kayak arti standar dog itu sendiri, friendship, kesetiaan. Terus Clock Tower ini kalau di Lenormand biasanya tower aja. Cuma kalau di sini namanya Clock Tower. Untuk pemaknaannya sendiri pun bisa beda dengan Lenormand biasa. Garden, Mountain, Crossroad, terus Mice, Locket ini kalau standar tarot biasanya standar Lenormand biasanya adalah Heart. Cuma di sini namanya Locket, seolah-olah hati itu terjaga dan memang sudah tersimpan aman begitu. Ring, biasanya gambar cincin, tapi ini seorang wanita yang sudah memakai cincin itu. Journal ini juga beda, seperti catatan ya. Kalau di Lenormand biasanya namanya book, cuma di sini dia journal. The Letter, terus Gentleman-nya di sini juga ada 2, dan ini bisa memberikan detail orang seperti apa yang sedang kita bacakan atau yang berhubungan dengan klien yang sedang kita reading. Ini bisa dibilang ini yang muda, ini yang tua, atau ini yang berkulit putih, ini yang berkulit coklat. Jadi parameternya bertambah dengan adanya 2 gentleman di sini. Gitu. Terus ini juga lady-nya ada 2. Mirip kayak gentleman sama child tadi ya, dibagi. Sebenarnya sama gentleman sih, karena kalau child kan seumuran ya. Jadi mau perempuan muda atau perempuan yang lebih berumur, atau perempuan yang memiliki kulit putih atau perempuan yang memiliki kulit yang lebih gelap. Dibilang rasis nih kartu juga kagak sih sebenarnya, enggak. Cuman memang dia memberikan beberapa parameter tambahan supaya pembacaan jauh lebih teliti. Terus Lily, Sunnya sangat ngejreng, seolah-olah kita betul-betul mendapatkan pencerahan sejati. Gue suka gitu. Ketendang. Wait. Alright. Terus Moon, Key, Fish, Anchor, dan terakhir Cross. Cross itu sendiri sebetulnya bermakna sedih ya, biasanya tentang kisah sedih, kisah duka, sesuatu yang menyakitkan, yang mendalam hingga ke mental. Tapi kalau kita ngelihat Cross di sini, arahnya jauh lebih positif. Seperti takdir, memang sudah seharusnya, memang sudah berjalan demikian, memang itu harus kamu jalani, kayak gitu arahnya. Jadi even gimana ya, even kita itu menggunakan Lenormand, meskipun Lenormand gimana ya gue jelasin ya, Lenormand itu kan berbeda-beda, satu yang lain itu pasti berbeda-beda. Nah, pemaknaannya juga akan berbeda juga. Itu juga ngaruh ke tarot.
gambarnya seperti apa, pemaknaannya bisa beda. Meskipun sama-sama Seven of Cup contohnya. Tapi karena tarotnya beda, gambarnya beda, pemaknaannya juga beda. Terus kesimpulannya gimana? Oh iya, gue tes dulu ya biar kalian bisa ngeliat gimana rasanya enaknya di shuffle. Oke, sebentar. Untuk nge-shuffle sendiri, gue sendiri sih sebenarnya kayak gini. Ya, kayak gini. Dan jika direntangkan, kayak gini, dia agak kaku ya, tuh, tapi kuat dan enak buat diginin. Gak seret maksud gue. Jadi kita tetap enak buat bermain kartu, mau itu dikocok, mau itu di split, mau itu di split, tetap enak. Oke, coba ya. Apakah besok bakal hujan? Ya, ini. Ya, kemungkinan besok bakal hujan. Enggak, ini cuma fun reading doang. Sekarang hari... Oke, video ini gue rekam hari apa? Video ini gue rekam hari Selasa. Besok hari Rabu, gue ada di Jakarta. Besok Rabu di Jakarta. Sekarang Selasanya tanggal 22. Jadi besok tanggal 23. Nah, kita buktiin aja. Apakah tanggal 23 di Jakarta hujan? Nggak. Ya, itu cuma fun reading. Begitu cara penggunaannya. Overall sih gue suka sama bahannya sendiri. Kuat, kokoh, nggak gampang kelecek-lecek ya dia. Nggak gampang kelecek-lecek. Terus apalagi ya? Kayaknya udah sih. Terus gue langsung lupa gitu mau ngomong apa. Alright. Jadi jika kamu berminat dengan tarot ini, gue nggak promosi toko gue nggak jualan tarot, gue nggak jualan Lenormand juga, gue nggak jual apa-apa, gue cuma pengguna. Alright, jika kalian minat, kalian bisa beli di luar, tapi emang harus sabar sih, nunggunya sekitar 1 bulan 2 bulan. Kalau beli di sini ada juga sih, kayaknya masih ada, kayaknya masih ada. Itu juga harganya lumayan. Gue sendiri beli ini sekitar berapa tuh itu, 350 atau 400 gitu, gue agak lupa belinya berapa. Cuma kalau kalian sabar ya silahkan beli di luar, lebih murah. Tapi kalau nggak sabar ya beli di lokal kita aja. Kartu ini sebenarnya yang make nggak banyak. Kebanyakan orang-orang pakai Lenormand itu Dreaming Way. Jadi kalau lo kepengen tampil sedikit beda, bisa menggunakan Lenormand ini dengan detail pembacaan yang seperti tadi. Ada beberapa kartu tambahan yang akan membuat bacaan lo jauh lebih mendalam ketimbang cuma menggunakan 36 kartu. Jadi kalau dihitung-hitung kartu Lenormand ini ada 39. Oke, begitu aja review dari gue, Lova. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like dan subscribe channel ini supaya gue bisa kasih review-review lain untuk tarot-tarot dan Lenormand atau oracle gue. Terus jika nggak suka nggak apa-apa, dislike aja. Saya orangnya simple seperti kamu. Yeah. Alright, see you in the next video. Video selanjutnya gue juga mau bahas Lenormand gue lagi yang lain, dan itu lokal Indonesia. Oke. Udah ya. Bye-bye, capek. See you in the next video. Salam.